Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review dikit di penggunaan saya di sini. Saya pakai kernel ya, bukan review ROM lagi guys. Jadi saya sudah pakai Start X untuk Redmi Note 8 untuk kernel ya, custom kernel, dan di kernel ini enak, stabil, buat performa juga lumayan ya. Stabil lah untuk penggunaan sehari-hari, juga stabil, cuma kalau kalian ngegame di sini suhunya lumayan panas ya, mirip-mirip dengan Inception. Jadi suhunya agak berlebihan kalau ngegame guys. Oke, untuk reviewnya kalian bisa lihat di video ini aja. Dan sebelum kita mulai, kita akan intro dulu. Let's go. Oke guys, kali ini saya akan cobain kernel dari Start X ya buat Redmi Note 8 Giga, dan saya penasaran sih di kernel ini sebelumnya. Dan saya lihat di deskripsi kernelnya dibilang maybe mungkin bisa atau nggak bisa di ROM MIUI ya. Jadi di sini khusus untuk Android 10 kayaknya ya. Kalau di MIUI 12 mungkin bisa, mungkin enggak lah. Kayak gitulah bahasanya guys ya. Tapi kalau kalian pengen coba ya nggak masalah. Yang penting ada cadangan kernel yang lain yang kalau mau cobain. Dan sebenarnya saya nggak pernah coba sama sekali juga kernel Start X yang buat Redmi Note 8 Giga ini. Saya nggak pernah cobain, dan di sini pertama kali saya akan cobain. Dan kita lihat nanti ada bug atau enggak, dan performanya gimana, sama enggak sih sama kayak kernel yang saya pakai. Di sini saya masih pakai kernel dari Universe ya. Di kernel Universe sering banget saya cobain, sebelum-sebelumnya Universe itu masih naik ya, belum ada versinya. Sama lah kayak Start X ini kurang lebih. Tapi untuk bawaan kernel dari ROM Corvus ini pakai Quicksilver ya. Di Quicksilver emang enak, stabil, cuma kalau ngegamenya saya ngerasa panasnya berlebihan ya untuk ngegame ya. Ngegame lama panasnya ya begitulah. Dan saya ngerasa di Universe ini lebih enakan sih untuk ngegame lama. Dan kita akan cobain aja ya. Tapi di sini saya juga pakai modul guys. Jadi modulnya kita akan hilangkan dulu, hilangkan checklistnya, biar kita tes nanti performanya. Kita hilangkan GPU turbo boost dan FPS injector, dan unlock itu untuk grafik unlocknya untuk PUBG-nya juga ya. Cuma ya sudah, kita tes. Kalau dari bawaan kernelnya sebenarnya sudah enak, betah banget saya di kernel bawaannya. Bukan kernel bawaannya, kernel Universe ini cocok saya. Tapi di kernel-kernel yang lain juga banyak banget ya, kernel-kernel kayak Genome, Silon, dan masih banyak lagi sih kernel buat Redmi Note 8 ini ya. Cuma saya cobain yang saya suka coba aja atau yang saya pernah coba ya. Ini masih stabil banget dah, ini enak banget sih. Tapi sayang ini masih Nightly ya, Nightly ya begitulah, masih sering update. Belum stabil-stabil banget, cuma sudah masih enak lah dipakai untuk sehari-hari. Dan kita masuk recovery aja ya, biar cepat kita pakai ini aja. Oke guys, dan di sini saya pakai Pit Black Recovery Project untuk TWRP yang saya pakai ya, dan saya saranin pakai TWRP yang sama, pakai Pit Black aja kalau bisa yang terbaru aja guys. Jadi kayak gitu saya saranin. Kalau kalian pakai TWRP yang lain tinggal pindah gitu ya. Dan kalau kalian mau install kernel bisa wipe cache Dalvik, cuma kalau nggak mau nggak masalah. Kalau kalian takut kalian bisa backup juga ya, backup bootnya. Cuma kalau nggak mau bisa, terserah juga ya, terserah yang punya HP mau backup atau enggaknya guys. Dan kalau kalian takut ngetes kernel-kernel kayak gini-gini tuh, kalau apalagi yang pertama kali ya, kalian harus itu download lebih dari satu kernel buat cadangan. Kalau misalkan gagal jadi nggak bootloop ya, ataupun kalian bisa backup dulu dah paling tidak ya. Dan di sini Start X, dan ini yang terbaru kemarin ya, baru di tanggal 13, dan kita coba langsung install. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, kayak gitu prosesnya. Oke, mudah banget. Jadi kayak gitu sukses guys. Jadi kita langsung reboot system, kita lihat nanti ya hasilnya. Oke guys, dan ini sensitifnya masih dapat ya. Sensitif layar masih dapat. Coba kita buka tentang ponsel versi Android. Oke, ini dia, kita lihat versinya. Start X Mercury 2 ya di sini. Sementara masih aman, kita tes double tap-nya. Oke. Double tap aman. Bisa nyala, double tap-nya masih normal.
layarnya sensitifnya masih dapat, free memorinya ya segini. Kalau ROM-nya memang nyesek ya, 1,2 ini RAM 4 guys. Kalau bayangkan kalau RAM 3 sisa 200 MB berarti ini lumayan nyesek ya. Kita tes kameranya juga lah bentar ya. Oke, kamera normal, kita tes putar video aja bentar. Kita tes bentar ya, putar video kadang suka ngebug di bagian video. Cuma harusnya sih enggak. Cuma di sini buat masin aja bentar ya. Oke, untuk videonya masih normal, durasinya normal, suaranya ada. Jadi masih normal ya untuk penggunaan video saya tes barusan guys. Oke, kita lihat dari yang lain juga. CPU Z sama aja ya, clock speed, GPU sama semua. Modul saya belum aktifin tadi ya, modul untuk GPU sama NFS-nya kita tes dulu untuk performa bawaan kernelnya nih, bawaan kernelnya kita lihat. Dan suhunya sih belum panas banget ya, kita tunggu aja, kita lihat performanya. Oke, kayak gini guys. Kuning sedikit dan itu masih wajar ya. Kita cobain pakai modul, sekarang kita tambahin modul, kita lihat performanya. Kalau makin jelek kita hapus modulnya, kalau stabil kita biarin ya guys. Jadi kayak gitu ya. Oke guys, jadi kita lihat di modulnya lagi sekalian. Oke, sudah aktif, cuma kita lihat suhunya kayaknya agak panas sedikit ini guys. Penyimpanan salah. 40 derajat suhunya ya. Kita tes, kayaknya ini kalau suhunya panas, biasanya kalau ngetes gini kuningnya banyak biasanya kalau sudah panas suhunya. Tapi nggak masalah, kita liatin aja langsung di sini guys untuk bawaannya. Kita lihat. Ini sudah pakai modul Magis dan kernel ya. Oke, naik turun ya, dan itu masih wajar untuk naik turunnya. Oke, sampai merah dan wajar ya. Sudah saya bilang kalau dia panas biasanya kuning merah itu wajar, yang penting stabil aja. Oke, menurut saya ini masih stabil ya. Pergerakannya stabil, nggak ada naik turun yang gila-gilaan. Karena suhu juga pengaruh banget ya kalau ngetes kayak gitu. 40 derajat, dan kita tes game aja. Kita lihat kalau ngegame lama suhunya sepanas apa ya. Mudahan nggak sampai 45 derajat sampai ke atas ya. Gila banget kalau gitu. Oke guys, dan di sini saya pakai grafis 90 fps PUBG ya, karena sudah diunlock pakai modul. Audio tetap high ya, jadi kayak gitu doang. Oke, dan kita tes performa di gamenya aja langsung guys.
Jadi saya sudah cobain di kernel Struck X ini dan suhunya sampai 44 derajat ya, dan ini panas banget, kurang nyaman ya ternyata kalau nggak game. Padahal nggak sampai 30 menit sampai 1 jam ya, 30 menit kurang lah saya nge-game sampai suhunya segini, dan ini bikin nggak nyaman di tangan ya. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkat dari kernel Struck X ya. Jadi buat kalian pengen penasaran, pengen cobain sendiri, pengen rasain sendiri, bisa cobain aja, cari installnya gampang banget guys. Jadi kayak gitu review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.